Saudara, kalau gereja adalah menjadi kepanjang tanganan daripada hati Bapa, apakah Gemim Kristus Manado seperti itu? Saudara, kalau kita mengacu pada misi Gemim Kristus Manado, yaitu mengasihi Allah, melayani sesama, dan menjangkau yang terhilang. Gereja sudah memiliki misi seperti ini, begitu indah. Tetapi jadi masalah, apakah kita memahami hati Bapa di dalam gereja kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku daripada hati Bapa itu. 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Saudara, pelayanan itu butuh yang namanya kepekaan. Melihat, memiliki hati, berpikir pada orang-orang di sekitar kita, itu butuh yang namanya ketajaman rohani. Ketajaman rohani tidak dibangun dengan begitu saja dan kemudian bisa muncul tanpa kita membangun relasi dengan Tuhan. Saudara, kalau pelayan butuh kepekaan, maka kita sadar kita perlu terus setiap hari bergaul dengan Tuhan. Saudara, di dalam hukum tabur tuai, Tuhan kemudian mengoreksinya. Saudara, peribahasa mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Dan orang-orang Yahudi memahami peribahasa ini. Mereka mengatakan tidak perlu tergesa-gesa, santai saja. Musim waktunya akan tiba, menuai kita akan menuai. Seolah mengatakan tuaian tidak bisa dipercepat. Alam sudah mengaturnya. Hukum tabur tuai itu sudah pasti. Tetapi Tuhan kemudian membantahnya. Tuhan berkata, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning. Saudara, kalau kembali kepada konteks kita, itulah yang kemudian dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, Yesus dikatakan dengan sengaja melewati daerah yang dihindari orang. Daerah yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Daerah yang boleh katakan mungkin kalau kasarnya diharamkan orang-orang Yahudi itu melewati daerah Samaria. Tetapi Yesus sengaja datang ke sana. Tuhan Yesus ingin mengatakan memang benar ada hukum tabur tuai. Tetapi dalam pelayanan itu tidak mengenal akan musim. So menjadi luar biasa, bukannya sekedar Tuhan sengaja datang ke situ. Tapi Allah Bapa mempersiapkan. Saudara, kondisi tidak memungkinkan, tetapi ketika Tuhan bekerja, utusan daripada Bapa yaitu Yesus mempersiapkan diri, maka terjadilah apa yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh banyak orang. Ketika mereka bertanya, apakah engkau Mesias? Yesus tidak menjawab. Dan dia hanya mengatakan, engkau yang mengatakannya, bukan saya. Saudara, ini anugerah yang besar di mana pada perempuan, bukan orang Yahudi, tanda petik lagi perbuatan dan karakternya yang tidak disukai banyak orang, tapi kepada orang yang seperti ini yang secara kriteria tidak memungkinkan untuk mendapatkan anugerah Tuhan, tapi Tuhan secara khusus menyatakan bahwa aku adalah Mesias. Sebuah anugerah yang tidak didapatkan dari seluruh cerita di dalam Perjanjian Baru untuk mengetahui bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias. Dan Tuhan katakan, sekarang jangan tunda. Saudara, memang pelayanan misi tidak semudah yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Saudara, walaupun pelayanan misi adalah pelayanan yang tidak mudah, tapi kita sadar itulah hati Bapa. Itulah kerinduan Tuhan. Itulah keinginan Tuhan terhadap setiap kita, bukan sekedar duduk di tempat ini. Saudara, hambatan besar dalam pelayanan misi sebenarnya bukan jarak, bukan lokasi terasing misalkan. Waduh, banyak orang-orang yang kita tahu begitu keras. Bukan. Bukan juga masalah transportasi. Hambatan terbesar adalah karena cara kita melihat pelayanan misi. Hati kita terhadap misi itu yang menjadi hambatan terbesar dalam hidup kita. Tetapi kalau sudah waktunya Tuhan,
Kalau Tuhan sudah beracara, maka kapanpun dan dimanapun kita gak pernah bisa bayangkan tiba-tiba wanita Sikar itu diterik panas luar biasa. Di tempat yang begitu jauh dari kota. Tuhan ternyata beracara dan memenangkan orang ini. Saudara, kadangkala kita terlalu takut dan kita sudah punya cara pikir yang berbeda terhadap apa yang disebut pelayanan misi. Sehingga kita kemudian tidak mau melibatkan dan menyertakan kuasa Tuhan dalam pelayanan kita. Misi adalah membawa semua orang untuk kemudian menyembah Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan. Sehingga dalam bahasa abstraknya bisa kemudian memuliakan Tuhan dan kembali pada Sang Penciptanya. Saudara, apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bukan berarti nggak sulit. Tapi kesulitan, penderitaan, tantangan itu akan membawa kita pada satu titik upah. Saudara, terlalu banyak orang sudah menikmati upah di dunia ini bagi para pelayan-pelayan Tuhan. Tapi upah yang kita tunggu adalah nanti di surga kelak. Engkau nggak mau menikmati upah dari Tuhan? Halo? Hanya mau menikmati upah di dunia saja? Enggak kan? Kita ini rindu menikmati upah kan? Saudara, Tuhan Yesus dalam pelayanan kepada orang Samaria itu ayat 40 katakan, kemudian dia mengundang Yesus untuk tinggal di rumahnya. Tuhan Yesus langsung menikmati upah. Tinggal di wanita Samaria ini, di kota Sikar itu. Saudara, enggak ada pelayanan yang tidak akan membawa upah. Dan biarlah itu memberikan sebuah vitamin rohani kita ketika kita memberitakan Injil dan ada orang yang dimenangkan. Beberapa bulan kami cuti sabatikal, 3 bulan cuti sabatikal itu semua itu pas mempunyai kesempatan untuk ngobrol kebanyakan dengan kaum wanita ya. Tadi yang mengabarkan dia menantang mereka untuk percaya Tuhan Yesus. Terakhir sebelum kami pulang, kami sempat main ke Bandung dan mengabarkan Injil pada mama daripada jemaat kami waktu di Bandung dulu dan tinggal di situ. Dan kemudian kami menyampaikan Injil itu. Saudara, sukacita tentu, bukan hanya si anaknya sukacita, mamanya sukacita, kami juga yang mendengar dan semua yang menyampaikan juga sangat sukacita. Pelayanan itu adalah kolaborasi. Mari kita kerjasama atau bekerja bersama-sama, bukan berkompetisi satu bidang dengan bidang lain. Bukan. Pelayanan misi bukan program. Pelayanan misi itu adalah sesuatu yang natural, mengalir dari hidup kita. Bukankah kita gereja seperti sebuah tim sepak bola yang di mana seluruh jemaat, seluruh program, seluruh keuangan kita, seluruh talenta kita, seluruh resources yang kita miliki hanya satu tujuan, yaitu memuridkan semua orang untuk menjadi murid Yesus. Untuk kemudian semua orang datang menyembah Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau adalah juru selamatku. Sering kasih Tuhan Yesus, beberapa orang dipanggil mungkin untuk merintis gereja. Ada beberapa orang dipakai untuk memperlengkapi para pemimpin. Dan ada beberapa orang yang dibawa untuk memberikan pengharapan demi pengharapan. Seperti tadi Prastia memberikan pengharapan pada wanita muda itu. Tapi juga mungkin ada orang yang hanya menyediakan telinga. Mendengar pergumulan-pergumulan orang itu. Dan sesekali dia memberikan input-input yang kemudian memberikan harapan bagi dia. Memberikan penghiburan bagi orang itu. Pada intinya semua itu untuk kita berkolaborasi menjadi kepanjang tanganan daripada hati Bapa. Saudara, beberapa hari yang lalu Jumat malam kita lagi pemilihan Imuse dipanggil Tuhan selama-lamanya. Dia selalu mengingatkan Samgar, jangan bikin program menggendutkan otak jemaat, perut jemaat, tetapi kakinya makin hari makin kecil. Ya kalau perempuan dicungkok zaman dulu, kalau kakinya kecil makin cantik, ya makin dicari orang. Kalau orang cungkok ya dulu ya. Saudara, kalau resources kita semuanya hanya mengecilkan kaki kita, mengecilkan hati kita untuk memberitakan Injil, saya khawatir musuh Irawan bangkit dari petinya nanti.
Benar. Seorang yang selalu punya hati misi. Dia selalu mengingatkan khotbah, jangan lupa bawa misi. Siap musuh. Saya selalu akan mengingatkan jemaat dan mengingatkan saya sendiri. Bahwa gereja ada untuk misi. Gereja ada untuk misi. Gereja ada untuk misi. Gereja bikin program ribuan orang untuk dijangkau supaya menjangkau orang lain lagi. Kita banyak kelebihan. Terlalu banyak kelebihan. Tetapi apa kelebihan itu kita sadari, kita maksimalkan, sehingga orang begitu gentar dengan kehadiran kita, karena gaungnya, getarannya itu, kemudian dirasakan resonansinya oleh banyak orang, secara khusus di Sulawesi Utara ini. Yang seorang menabur, yang lain menuai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita mengabarkan Injil, sadarlah sebelum kita menuai, sebelum kita menabur, Tuhan itu sudah menanamkan benih-benih. Saudara, Markus pasal 4 ayat 26-27 dalam terjemahan baru saya singkat begini. Lalu katanya beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih. Tetapi Tuhan sebenarnya sudah menabur benih itu. Dikatakan kemudian dalam 1 Korintus, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Bukannya sekedar Allah juga bekerja, turut mengambil bagian pada penabur dan penuai, tapi juga Allah memberi pertumbuhan. Tugas kita hanya mengabarkan. Allah nanti yang bekerja menyuburkan benih-benih yang pernah kita sampaikan. Saudara, setiap orang itu ada masanya. Dan setiap masa ada orangnya. Setiap masa penuaian itu Tuhan selalu berikan penuai-penuai. Tetapi apakah ketika terjadi penuaian itu, engkau di dalamnya enggak? Atau engkau hanya penonton? Sungguh sebuah sukacita dan upah besar kalau kita dilibatkan Tuhan dalam masa penuaian itu. Kita rindu statement kedua, setiap masa ada orangnya dan kitalah orangnya di dalam itu. Sekaranglah waktunya dan kita rindu setiap kita tidak berdiam diri. Saudara ingat, tidak ada seorang pun yang bisa memaksakan waktu Tuhan tiba. Tetapi kalau waktunya Tuhan juga tiba, tidak ada seorang pun yang mencegah walaupun kau nggak bergerak. Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai instansi lain. Tetapi saya rindu selama tiap kali bulan misi dibuat supaya kita bergandengan tangan, kita diingatkan, kita disentakkan kalau boleh. Oh, ada sesuatu yang dalam kesibukan, dalam rutinitas, dalam kelelahan kita di dunia ini, ternyata sesuatu yang sangat menggugah kita untuk kita melakukan sesuatu. So, kalau mau jujur, dalam segala rutinitas, kelelahan demi kelelahan, setiap hari rutinitas yang sama, bangun pagi, mungkin kalau ibu-ibu bingung mau masak apa, sudah harus mempersiapkan makanan untuk anak, untuk mama mertua, papa mertua, untuk suaminya. Dalam setiap hari lakukan itu. Kalau tidak ada tujuan untuk memenangkan jiwa, betul-betul hidup kita hanya kosong. Tidak ada greget yang membuat kita sukacita. Mari kita evaluasi. Apakah seluruh pekerjaan saudara sampai detik ini, semua yang kau hasilkan apapun itu, dengan segala profesi apapun yang kau lakukan, apakah selalu dikaitkan dengan Tuhan? Siapapun yang kau kenal, orang-orang di sekitarmu yang kau berikan waktu untuk engkau membangun relasi, apakah itu untuk Tuhan? Semisal kita sebagai marketing asuransi, berbicara ketika kita membangun relasi, bukan supaya dia nanti bisa menerima penawaran asuransi kita, tapi kita banyak satu tujuan. Semoga dia kenal Tuhan. Apakah semua yang kau lakukan itu ditujukan kepada Tuhan? Hatimu, hidupmu, mimpimu, hasrat hidupmu, bahkan maaf mungkin popojimu, materi yang kau miliki, apakah semua ditujukan pada Tuhan? Sebulan kami di Surabaya, ada yang memberikan sukacita pada kami, tapi ada juga yang menyedihkan bagi kami. Ada orang yang sibuk dengan uang dan kemudian jatuh dengan keuangannya. Ada yang orang bergumul dan berkelahi gara-gara uang. Sehingga kemudian saya berpikir, hidup mereka sebenarnya untuk apa sih? Membangun kekayaan akhirnya hanya melihat di akhir hidup mereka,
Uang yang mereka bangun, mereka kumpulkan, ternyata menghancurkan keluarga mereka.